Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya di channel ini, Good Bagus, a channel for sharing knowledge about English. Nah, di video kali ini kita lagi-lagi memasuki forum TOEFL World Tips and Tricks, yaitu ini tentang bagaimana tips dan trik saat mengerjakan TOEFL. Ini merupakan video kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang noun clause part 1. Ini adalah bagian keduanya, yaitu part 2. Silakan simak videonya sampai selesai. Untuk yang pertama di sini kita bahas tentang penggunaan to do. Nah, to do ini bisa digunakan ketika ada kata should, can, dan could. Berikut adalah contohnya. Nomor 1, I know what I should do. Ini bisa digantikan menjadi seperti ini. I know what to do. Ini boleh. Syaratnya yaitu subjeknya masih tetap sama. I, sama-sama. Nomor 2, we will tell you how we can get there. Bisa digantikan menjadi we will tell you how to get there. Ini juga boleh. Kemudian nomor 3, she told me where I could see him. Bisa diganti she told me where to see him. Boleh seperti ini. Kemudian nomor yang 2 di sini whether, artinya adalah apakah. Whether, apakah. Nomor 1 contohnya, we do not know whether they will go. Kami atau kita tidak tahu apakah mereka akan pergi. We sebagai subjek, do not know sebagai verb, whether they will go sebagai objek. Jadi ini bukan pertanyaan ya, apakah, ini bukan pertanyaan. Nomor 2, we do not know whether or not. Nah, di sini posisi setelah whether diikuti langsung mepet dengan kata or not. Ini boleh. Or not they will go. We sebagai subjek, do not know sebagai verb, whether or not they will go sebagai objek. Atau bisa juga pakai cara lain. Jadi kata ini or not ditaruh di belakang. Contohnya adalah seperti ini. We do not know whether they will go or not. Jadi posisinya di belakang. We sebagai subjek, do not know sebagai verb, whether he will go or not sebagai objek. Nomor 4, I wonder. Wonder ini memiliki banyak pengertian ya. Bisa bertanya-tanya, ingin tahu, penasaran. Saya ingin tahu, saya bertanya-tanya, apakah mereka tinggal di Yogyakarta? I sebagai subjek, wonder sebagai verb, whether they live in Yogyakarta sebagai objek. Ada cara lain sama dengan nomor 2, yaitu seperti ini. I wonder whether or not they live in Yogyakarta. I sebagai subjek, wonder sebagai verb, whether or not they live in Yogyakarta sebagai objek. Atau bisa pakai seperti yang nomor 3, or not ditaruh di belakang. Sama, I wonder whether they live in Yogyakarta or not. Sama saja. Nomor 7, ini sebagai subjek ya. Whether they live in Yogyakarta or not is not my business. Untuk yang merah sebagai subjek, apakah mereka tinggal di Jogja atau tidak? Tidaklah atau bukanlah urusan saya.
is not my business. Whether diikuti dengan to do. Nomor 1, they can't decide whether they should go out or stay home. Ini bisa pakai cara lain. They can't decide whether to go out or to stay home. Ini saya kasih tanda kurung ya. Bisa dicek di berbagai sumber, ini bisa dipakai atau bisa tidak. Misal whether to go out or to stay home, atau whether to go out or stay home. Jadi bisa dipakai, bisa tidak. Biasanya kalau yang tanpa to itu untuk speaking biasanya ya. Tapi ya boleh dipakai untuk speaking, yang to ini juga tidak masalah, tidak apa-apa. Kalau saya lebih suka pakai, jadi paralel, to go out or to stay home, jadi sama-sama. Nomor 2, let me know whether I should walk or drive a car. Let me know whether to walk or to drive a car, atau whether to walk or drive a car, boleh. If artinya adalah jika, kalau, jikalau. Nomor 1, we do not know if they will go. We sebagai subjek, do not know sebagai verb, if they will go sebagai objek. Cara lain, we do not know if they will go or not. We sebagai subjek, do not know sebagai verb, if they will go or not sebagai objek. Berbeda dengan whether tadi. Kalau yang whether bisa ditaruh di sini ya, or not setelah whether. Kalau yang if tidak boleh. Kalau yang if ini hanya bisa ditaruh di belakang, or not-nya ini ya di belakang. Tidak bisa digandeng dengan if. Nomor 3, I wonder if they live in Yogyakarta. I sebagai subjek, wonder sebagai verb, if they live in Yogyakarta sebagai objek. Saya bertanya-tanya jika mereka tinggal di Yogyakarta. Nomor 4, I wonder if they live in Yogyakarta or not. Sama dengan nomor 2 ya. Pakai or not ditaruh di belakang. Subjek, verb, objek sama. That artinya adalah bahwa. Nomor 1, I think that he is a strong man. I sebagai subjek, think sebagai verb, that he is a strong man sebagai objek. Sama halnya nomor 2, tapi ada perbedaannya. Nomor 2 adalah sebagai berikut. I think he is a strong man. I sebagai subjek, think sebagai verb, he is a strong man sebagai objek. Perbedaannya nomor 2 tanpa that. Jadi kata that di sini tidak memiliki arti penting. Karena di sini posisinya hanya memperkenalkan noun clause di depannya. I think that he is a strong man. I think he is a strong man, sama saja, boleh dihilangkan. Nomor 3, that they live in Kepanjen is obvious. Kepanjen itu tempat tinggal saya nih ya. Ini ibu kota dari Kabupaten Malang. Bahwa mereka tinggal di Kepanjen adalah jelas. Nah, di sini kata that tidak boleh dihilangkan ya, berbeda dengan yang atas ini. Misalnya dihilangkan, that dihilangkan, diawali dengan they. Jadi they sebagai subjek, live sebagai verb, in Kepanjen ini sebagai complement, sebagai pelengkapnya. Kemudian ada lagi verb, nah ini tidak boleh. Jadi ini kesalahan yang fatal. Jadi that ini harus tetap ada.
bahwa mereka tinggal di Kepanjen itu sebagai subjek adalah itu to be atau verb, obvious itu adjective. Jadi ini tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dihilangkan seperti yang nomor 2. Fungsinya berbeda. Nomor 4, it is obvious that they live in Kepanjen. It sebagai subjek, it sebagai be, to be, obvious sebagai adjective, bahwa mereka tinggal di Kepanjen. Ini sebagai noun clause ya ini ya. Jadi ini pengantar memperkenalkan noun clause-nya. It is obvious that they live in Kepanjen. That's all. Nah, sekian dulu untuk materi di video kali ini yang mana membahas tentang noun clause part 2. Jadi ada 2 bagian ya, ada 2 part 1 dan part 2. Jika masih belum nonton yang part sebelumnya, silakan nonton dulu agar bisa nyambung dalam mempelajari materi ini. And my last words are, if someone takes responsibility without force, that is love. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.